Dan petugas di lapangan, kembali kami mengingatkan jangan membalas lemparan. Sama-sama. Mari kita mobil. Anda tinggi cobaan di bulan Ramadan. Maju sedikit. Anda tinggi cobaan. Hari yang dinanti oleh seluruh rakyat Indonesia telah tiba. Akibat banyaknya kebijakan dan wacana yang tidak sesuai dengan kondisi mayoritas masyarakat, membuat mahasiswa sebagai kelompok paling di garda terdepan untuk menyuarakan agar penguasa tidak semena-mena. Dan itu disebut aksi 11 April 2022. Di Kota Makassar, hampir semua kampus melakukan aksi yang sedari awal sudah terjadi letupan-letupan jauh sebelum 11 April. Dan bagaimana kondisinya, apa yang diperjuangkan, apa yang unik, dan bagaimana ketegangan-ketegangan yang terjadi. Mulai sebab hingga tertangkapnya 64 orang dan 9 ada yang terindikasi narkoba. Selamat menyaksikan. Pemerintah tetap perlu berbuat kepada orang kita. Adalah milik kita. Berjaya masyarakat sejahtera. Berhak untuk menuntut apa-apa yang tidak dikehendaki oleh pemimpin kawan-kawan. Salah satu titik yang menjadi pusat konsentrasi mahasiswa melakukan aksi demonstrasi berada di Jalan Sultan Alauddin, Kota Makassar. Di sini terdapat 3 kampus yang terbagi dalam kelompok-kelompok dalam melakukan aksi demonstrasi. Seperti biasa, ada yang membakar ban, ada yang memberhentikan mobil-mobil besar, dan juga ada beberapa yang unik di mana mahasiswa melakukan kreasi aksi demonstrasinya dengan memajang karya-karya seni dalam bentuk lukisan, mural, dan sebagainya. Kawan-kawan sekalian, untuk sebisa mungkin merapatkan kembali bahasanya kawan-kawan sekalian. Sekali lagi, kita kembali kepada jadi jangan pernah takut pada hukum. Apapun yang masa kiri, hati kanker pada Namun juga sangat disayangkan karena ada beberapa oknum mahasiswa yang sepertinya tidak ketahuan apakah dia mahasiswa, masyarakat, atau kelompok tertentu karena tidak menggunakan identitas mahasiswa. Bahkan ada beberapa kelihatannya anak-anak bergabung dalam aksi demonstrasi itu. Cukup berbahaya sebenarnya. Salah satu titik yang menjadi pusat konsentrasi aksi mahasiswa berada di Jalan Protokol Kota Makassar yang paling ramai, yaitu di Jalan Andi Pangeran Petarani. Di sini terlihat bagaimana adik-adik mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar dan beberapa kelompok-kelompok tertentu juga ikut bergabung menyuarakan apa yang menjadi keresahan masyarakat selama beberapa bulan terakhir ini. Kita melihat konsolidasi yang sangat bagus, terjadi letupan-letupan, orasi, dan juga ada beberapa aksi teatrikal yang sangat kreatif yang menandakan kritik bagi pemerintahan atau rezim yang sedang memimpin hari ini. Sempat juga ada beberapa provokasi, namun itu bisa segera terselesaikan akibat rapinya konsolidasi yang ada pada titik aksi ini. Dan inilah titik yang paling menyedot perhatian, yang memang menjadi pusat aksi dari berbagai macam kampus, di mana kampus besar, kecil, dan berbagai macam jenis warna alma mater berkumpul di sini. Kita sebut dengan titik flyover, DPRD Sulsel, dan Jalan Urip Sumoharjo. Aktivitas mahasiswa banyak sekali dilakukan pada saat titik ini,
di mana mereka bergantian melakukan orasi dan juga berbagai macam aksi-aksi untuk mereka suarakan di hadapan para wakil rakyat di depan kantor DPRD Sulawesi Selatan. Terlihat beberapa anggota DPRD Sulsel alhamdulillah menemui peserta aksi yang langsung aspirasi itu disampaikan di hadapan mereka. Suasana semakin padat dan ramai sampai-sampai tidak menyurutkan semangat mahasiswa untuk melakukan aksi demonstrasi agar wacana 3 periode ataupun penundaan pemilu dan berbagai macam masalah-masalah yang lain ini dapat tersampaikan langsung di Jakarta. Terlihat beberapa ada oknum yang mencoba memprovokasi aksi mahasiswa yang sudah terkonsolidasi dengan bagus. Namun perlahan-lahan itu dapat diminimalisir dan dapat direda oleh aksi mahasiswa itu sendiri. Pembohong, cari negosiasi dia tuh. Mau cari panggung, mau lagi maju di 2024 jadi DPR. Nggak usah dengar, bohong, bohong. Bohong, 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 bohong. Nggak ada gunanya, bohong. Ayo, abang, bong, baru ke partainya. DPR juga yang tidak ada gunanya. Semua DPR mundur. Sama di DPR juga, anda bocus. Nggak bocus juga DPR. Carita. Weh yang pegang tua. Weh nak ceritain gitu. Alhamdulillah kita bersyukur aparat kepolisian juga sangat korporatif. Namun tiba-tiba entah dari mana datangnya aksi itu mulai ricuh dan pecah. Petugas di lapangan, kembali kami mengingatkan jangan membalas separat. Sama-sama. Mari kita mobil. Anda ingin tambahan di bulan Ramadan. Maju sedikit. Anda ingin tambahan. Jangan balas separat. Jangan membalas separat. Kita bersabar. Mengingat di bulan Ramadan. Teman-temanku sekalian, petugas di lapangan, jangan membalas sedikit. Harap dipindahkan mobilnya sekarang juga. Kami meminta kepada untuk kemudian keluar semua fraksi partai untuk kemudian hadir bersama kami menyatakan sikap untuk mendukung mahasiswa dan rakyat di sini. Bagaimana tidak itu terang lewat pengkhianatan rakyat dan
Detik-detik memasuki buka puasa, suasana aksi mulai tidak terkontrol. Polisi memukul mundur para pelaku demonstran untuk segera membubarkan diri karena situasi dan suasana mulai tidak kondusif. Terjadi lempar-lemparan, bahkan sempat ada busur melayang. Kepolisian negara Republik Indonesia itu sendiri. Bagaimana kemudian aksi yang kita lakukan begitu damai itu kemudian diintervensi oleh pihak kepolisian. Andre. Tembakan ditahan. Tembakan ditahan. Tahan tembakan. Tambura ke depan, Tambura. Tambura ke depan, Tambura. Hati-hati lemparan dari atas. Hati-hati lemparan dari atas. Aman, aman. Let's go. Let's. Ternyata kejadian ini juga dimanfaatkan oleh beberapa kelompok masyarakat tawuran, dan inilah yang sangat disayangkan antara masyarakat dan masyarakat yang lain.
berharap dari aksi demonstrasi ini benar-benar sampai ke pusat, sehingga substansi dari apa yang diperjuangkan oleh mahasiswa menjadi sesuatu yang benar-benar didengar oleh mereka-mereka yang sedang berkuasa hari ini. Walaupun kita tahu aksi dari mahasiswa ini sempat tergerus oleh isu adanya kerusuhan, adanya pemukulan dari salah satu yang dianggap buzzer bernama Bapak Ade Armando yang kemudian babak belur dan sempat ditelanjangi di depan Senayan. Dalam apa yang dilakukan oleh seluruh mahasiswa Indonesia pada hari itu, tentu kita berharap apa yang menjadi nilai-nilai perjuangan mereka juga mendapatkan dukungan dari kita semua, baik kita generasi milenial, generasi Z, termasuk kita para orang tua, bahkan juga bapak ibu dosen. Karena ada waktu di mana mahasiswa harus turun ke jalan, kuliah di lapangan untuk mendidik para penguasa. Dan itu saya mencoba menyampaikannya dalam sebuah narasi. Ini kesempatan saya sampaikan ke netizen, juga ke anak milenial dan Gen Z yang keren, karena ini adalah hal yang sangat urgen. Mungkin kita sama, awalnya cuek pada pemerintahan dan politik, karena yang kebanyakan terlihat dan terdengar yang tidak baik. Padahal disinilah kebanyakan nasib kita diracik. Contoh bagaimana harga minyak goreng dan BBM yang naik bisa jadi disusul dengan tarif dasar listrik makin membuat warga paceklik. Anehnya negara heboh urusan afiliator, ditambah lagi dibesarkannya berita komedian beli video kotor. Padahal tiap hari negara dihabisi oleh para koruptor. Hukum kelihatannya hanya sibuk mencari yang berbeda pendapat, mudah sekali mengkriminalisasi dengan cepat. Keadilan dan demokrasi sudah terasa mati, kekayaan alam sudah banyak dicuri, para pejabat malah sibuk perkaya diri. Lalu kita masih mau diam, padahal kita bisa bersuara di Instagram. Mahasiswa sudah turun ke jalan karena kejahatan tidak bisa dibiarkan. Kita masih ndak ngapain sambil duduk, padahal kita bisa gaungkan di Facebook. Ayo aspirasikan walau hanya di Twitter sebelum negara kita tidak lagi punya karakter. Yang punya penghasilan di bawah 50.000 per hari itu berteriak. Siapa yang bisa teruskan rintihan mereka ke orang banyak? Kita mungkin hidupnya masih enak, bisa jalan dan healing tanpa terisak. Kalau kita rasa janji pejabat tidak lagi cocok, kita bisa kok bersuara di TikTok. Ini bukan soal membenci dan caci maki, ini soal cinta yang tulus ke Ibu Pertiwi. Kalau bukan milenial dan Gen Z yang bantu, mungkin kehancuran hanya soal waktu.